Secara terminologi, kata bugat adalah bentuk jamak dari al-bagi yang merupakan isim fa'il, kata benda yang menunjukkan pelaku, berasal dari kata fi'il madi, fi'il mudari, dan bagyah, bugyah, masdar. Kata bagyah mempunyai banyak makna, antara lain tolab, mencari, menuntut, az-zalim, orang yang berbuat zalim, al-mu'tadi, orang yang melampaui batas, atau az-zalimul musta'ali, orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri. Sedangkan secara istilah, bugat adalah kelompok pemberontak yang melawan pemerintahan yang sah dengan kekerasan senjata dan kekuatan, baik karena alasan politik maupun salah paham terhadap agama. Kelompok ini keluar dari ketaatan kepada pemimpin negara yang adil, memiliki kekuatan, senjata, logistik, dan lain-lain, dan menggunakan alasan atau penafsiran ta'wil untuk membenarkan tindakan mereka. Adapun bugat dalam pengertian syarah adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bugat bisa merupakan memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, mengembangkan pemerintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Al-Qurtubi mendefinisikan bugat sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang iman yang adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali rujuk kepada ketaatan. Seseorang bisa dikategorikan sebagai bugat dan dikenai had bugat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Ada 4 kriteria atau ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Contoh perbuatan bugat dalam sejarah Islam yaitu pada masa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Rasulullah SAW. Lalu mereka melakukan pembangkangan, penyerangan, dan pembunuhan terhadap umat Islam. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah, akhirnya Bani Quraidah ini diperangi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq juga, banyak umat Islam yang membangkang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, oleh Abu Bakar, mereka ini diperangi. Salah satu contoh bugat paling terkenal di zaman sahabat adalah pada Perang Jamal, tahun 656 Masehi atau 36 Hijriah. Perang ini terjadi antara pasukan yang setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah, Tolha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Peristiwa ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap penanganan Khalifah Ali atas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menjadi pemicu utama. Aisyah, Tolha, dan Zubair menuntut agar Ali segera menghukum para pembunuh Utsman. Akhir dari Perang Jamal ini berakhir dengan kemenangan atas pihak Ali bin Abi Thalib, sedangkan Tolha dan Zubair gugur dalam pertempuran, dan Aisyah kembali ke Madinah dengan dihormati. Nilai-nilai yang bisa diambil dari bugat yaitu pentingnya menjaga persatuan umat, ukhuwat Islamiyah. Islam sangat menekankan pentingnya persatuan di antara umatnya. Peristiwa bugat menjadi pengingat akan bahayanya perpecahan dan konflik internal yang dapat merusak keutuhan umat dan stabilisasi sosial. Kewajiban taat kepada pemimpin yang sah, ulil amri. Dalam ajaran Islam terdapat kewajiban untuk menaati pemimpin yang sah selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Intinya dialog dalam musyawarah. Intinya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan. Islam menganjurkan penyelesaian permasalahan
melalui cara-cara damai seperti Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui cara-cara damai seperti dialog dan musyawarah, menekankan keadilan dan mencegah kezaliman. Prinsip keadilan adalah nilai fundamental dalam Islam. Tindak tegas sebagai opsi terakhir. Penggunaan kekuatan dalam Islam selalu menjadi opsi terakhir dan harus dilakukan sesuai dengan batasnya syariat. Larangan menggunakan kekerasan yang tidak sah untuk perubahan. Islam mengajarkan bahwa perubahan atau koreksi terhadap kesalahan harus dilakukan melalui cara-cara yang dibenarkan syariat seperti nasihat yang baik, bukan melalui pemberontakan bersenjata yang tidak sah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.